Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah pemulihan tanaman. Pada hari ini kita akan membahas tentang metode seleksi pada tanaman menyerbuk silang. Kita ketahui bahwa berdasarkan model reproduksi dan penyerbukan serta perbanyakan tanaman, ada 3 tipe tanaman, yaitu tanaman menyerbuk sendiri, tanaman menyerbuk silang, dan tanaman yang membiak secara vegetatif. Sekedar mengingatkan bahwa di dalam pemulihan tanaman ada kegiatan-kegiatan yang sudah baku dilakukan untuk mendapatkan varietas unggul sebagai tujuan akhir dari pemulihan tanaman, yaitu lingkup kegiatan pemulihan tanaman. Nah, di sini ada yang tulisan warna putih dengan latar hitam. Ini merupakan lingkup kegiatan pemulihan tanaman yang umum dilakukan. Yang pertama adalah mengelola keragaman genetik. Yang kedua, setelah keragaman ada, dilanjutkan dengan seleksi, kemudian genotip-genotip yang terseleksi dilakukan uji daya hasil. Nah, genotip yang lolos di uji daya hasil kemudian diajukan untuk dilepas sebagai varietas unggul. Nah, pada kegiatan pengelolaan keragaman genetik, ini bisa dilakukan dengan cara domestikasi, kemudian yaitu dengan menjadikan tanaman-tanaman kerabat liar, bukan tanaman liar, tanaman kerabat liar, crop wild relative, menjadi tanaman budidaya. Ya. Ingat, domestikasi itu bukan misalnya kita jalan-jalan di kebun, kemudian kita menemukan tanaman liar, ciplukan liar, kemudian kita pindah dalam pot, kemudian itu ditanam, dan itu sebagainya. Bukan seperti itu. Tetapi domestikasi ini adalah proses yang panjang, melibatkan persilangan-persilangan, ya, dan juga seleksi-seleksi, ya. Contoh yang terkenal domestikasi itu pada jagung, pada gandum, ya, kemudian pada golongan Brassica, dan lain-lain. Itu bisa dicek, ya, bisa dicek bagaimana prosesnya. Kemudian introduksi, ini juga salah satu upaya pengelolaan keragaman genetik. Introduksi itu adalah memasukkan bahan genetik dari luar negeri ke dalam negeri. Itu adalah praktisnya seperti itu. Kemudian koleksi plasma nutfah. Nah, sebenarnya kalau seandainya kita bicara tentang koleksi plasma nutfah, itu adalah cakupannya luas. Namun kadang-kadang kita mempersempitnya dengan plasma nutfah itu adalah sekumpulan genotip dari plasma nutfah, dari varietas lokal, ya, kemudian dari genotip-genotip lokal dan lain-lain. Itu memang betul, salah satunya seperti itu. Tapi plasma nutfah di sini bisa jadi adalah sekumpulan varietas-varietas yang sudah dilepas, baik yang varietas tradisional maupun varietas modern saat ini. Ketika itu diniatkan untuk dikumpulkan, dinomori menjadi aksesi, maka itu adalah sebagai koleksi plasma nutfah. Kemudian keragaman juga bisa ditimbulkan dari hibridisasi, ya. Hibridisasi bisa dilakukan dengan intraspesifik, interspesifik, intergenerik. Kemudian pengelolaan keragaman genetik bisa diperoleh dari poliploidisasi, yaitu upaya untuk menggandakan jumlah kromosom dengan harapan nanti vigor tanaman menjadi lebih besar, lebih kuat. Dan beberapa untuk memanipulasi supaya misalnya tidak ada biji. Ya. Kemudian pengelolaan keragaman genetik juga bisa dilakukan secara mutasi. Mutasi ini ada mutasi secara fisik, mutasi ada secara kimia. Ya. Gunanya adalah untuk memunculkan dengan tiba-tiba sifat yang sebelumnya belum ada menjadi ada. Ya. Kemudian bisa juga dengan rekayasa genetika, genetic engineering, ya. Ini atau produknya disebut dengan GMO atau tanaman transgenik. Kemudian ada
gene editing yang sekarang ini ya. Nah, ini juga disebut, ada yang menyatakan bahwa ini adalah GMO tetapi non transgenik. Nah, ini semua dikelola di dalam pengelolaan keragaman genetik. Nah, dari keragaman ini kemudian dilanjutkan dengan seleksi. Ya. Kalau pengelolaan keragaman ini berlaku untuk semua tipe tanaman, yaitu tipe tanaman menyerbuk sendiri, silang, dan juga membiak vegetatif. Nah, kemudian ketika masuk ke ranah seleksi, ini disesuaikan dengan mode reproduksinya. Jadi ada seleksi yang khusus untuk tanaman menyerbuk sendiri, ada seleksi yang khusus untuk tanaman menyerbuk silang, dan ada yang seleksi khusus untuk tanaman membiak vegetatif. Ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang seleksi pada tanaman menyerbuk silang. Nah, seleksi akan memunculkan genotip-genotip potensial. Nah, genotip potensial ini diuji daya hasil. Uji daya hasilnya ada 3 biasanya ya. Yang pertama uji daya hasil pendahuluan. Ini untuk memunculkan genotip-genotip potensial, ya. Kemudian genotip potensial diuji lagi, diuji daya hasil lanjutan untuk menghasilkan galur-galur harapan. Ya. Nah, uji daya hasil galur-galur harapan, pada galur-galur harapan yang terseleksi, maka dilakukan uji keunggulan. Ya, yang ketiga, uji daya hasil ini ada uji keunggulan. Uji keunggulan ini tergantung pada komoditi apa. Ya, karena pada uji daya hasil lanjutan dan uji daya hasil ini, ya, itu terkait dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Ada perbedaan pada tata cara uji keunggulan pada tanaman hortikultura, pada tanaman pangan, dan pada tanaman perkebunan. Namun intinya semuanya uji keunggulan ini adalah dilakukan pada beberapa lingkungan uji, ya, untuk tanaman yang semusim. Nah, kalau pada tanaman tahunan itu tidak dilakukan di beberapa unit pengujian, namun cukup dilakukan uji observasi. Nah, laporan dari uji keunggulan di beberapa unit percobaan, ya, coba dilihat nanti di perundang-undangannya berapa minimum unit untuk padi, untuk kedelai, untuk jagung, ya, untuk kopi, kakao, karet, dan lain-lain. Ini berapa? Nah, dia lakukan analisis statistik, kemudian uji adaptasi dan stabilitas. Nah, kemudian dilakukan sidang pelepasan varietas. Nah, di sini dinilai oleh tim pelepas varietas. Jika memang hasil penilaiannya layak sebagai varietas unggul, maka ini dilepas sebagai varietas unggul. Nah, ini adalah lingkup kegiatan pemuliaan tanaman. Setelah dilepas bagaimana? Nah, itu adalah urusan dari bagaimana cara melakukan peredaran benih. Benihnya diuji, ya, supaya dijaga mutu benihnya. Nah, tetapi di sini setelah pelepasan varietas kemana? Pelepasan varietas yang sudah dilepas itu selain diedarkan juga kembali lagi ke sini, dikumpulkan sebagai koleksi plasma nutfah. Seperti itu, ya, seperti itu lingkarannya. Baik, kita lanjutkan dengan membahas tentang tanaman menyerbuk silang. Bagaimana metode seleksinya? Pemuliaan tanaman merupakan aplikasi seleksi dari suatu populasi. Ya, populasi apa? Populasi tanaman dengan tujuan untuk membentuk populasi dengan frekuensi gen yang baru. Nah, di sini ada kata-kata gen, frekuensi gen. Gen ini terdiri dari pasangan-pasangan alil. Jadi di sini frekuensi gen ini adalah sama dengan juga sebenarnya adalah yang lebih tepat adalah frekuensi alil yang baru dan baik dengan seleksi mengarah pada pengurangan keragaman. Jadi seleksi itu akan mengarah kepada pengurangan keragaman. Nanti diingat, ya, diingat. Ini contoh misalnya disilangkan. Kemudian setelah kita sudah mempelajari, ya, pada F1, F2, F3 dan seterusnya ada keragaman menuju ke arah homozigositas. Ingat, yang homozigot it mengarah kepada homozigot 100% itu adalah di dalam populasi.
Sedangkan di dalam populasi itu terdiri dari genotipe-genotipe yang berbeda. Ada genotipe secara matematika, ya, model, ada genotip yang homozigot dominan, ada genotip yang homozigot resesif, dan itu terjadi di banyak lokus. Artinya ada kombinasi-kombinasi di situ, sehingga di sini mengarah kepada pada pengurangan, ya, mengarah pada pengurangan keragaman di sini adalah pada galur yang sudah ditentukan. Seleksi itu kan dari satu tanaman, kemudian satu tanaman itu ditanam. Nah, sehingga kalau ada 100 genotip di awal yang kita pilih, maka ada 100 di akhir galur yang homogen. Di dalam galurnya homogen, di dalam galurnya seragam. Namun antar galur tetap beragam. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini hati-hati dengan pengurangan keragaman. Pak, ini sudah F6, berarti sudah homogen. Nah, lihat dulu kalau misalnya F6 terdiri dari 12 galur, maka antar galurnya beragam. Sedangkan di dalam galurnya adalah seragam. Nah, seperti itu. Teori seleksi adalah aplikasi teori genetika kuantitatif dan genetika populasi terhadap perubahan sifat-sifat populasi sebagai sifat seleksi alami dan buatan. Nah, di sini seleksi itu bisa seleksi alami dan juga seleksi buatan. Kalau seleksi alami, ya alam yang mengaturnya. Ya. Jadi kita tidak bisa ikut serta di situ. Nah, memang kalau misalnya seleksi alam, ya nantinya tanamannya akan otomatis beradaptasi pada lingkungan yang dikondisikan oleh alam. Nah, kemudian ada juga yang kondisi buatan, ya, seleksi buatan. Jadi seleksi yang dikondisikan oleh manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, dilihat tujuan dari seleksi buatannya itu adalah intinya adalah untuk mengumpulkan alil-alil yang yang favorable di situ. Nah, seleksi buatan adalah proses yang meliputi 2 langkah penting. Nah, ya, karena di dalam pemulihan tanaman itu selalu kita mengarahkan genotip itu yang diinginkan, mengarahkan pada suatu genotip yang diinginkan, sehingga kita melakukan seleksi buatan untuk mencapai yang diinginkan tersebut. Ada 2. Yang pertama, langkah seleksi buatan itu adalah memisahkan populasi untuk induk-induk terpilih dengan genotip yang digunakan. Jadi di sini memisahkan populasi untuk induk-induk terpilih dengan genotip yang digunakan. Ya, artinya apa? Kita menentukan, ya, indukan-indukan yang unggul yang bisa digabung-gabungkan sifatnya. Ya. Nah, kemudian dari keturunan-keturunannya kita bisa memilih genotip-genotip yang digunakan yang diinginkan. Kemudian yang kedua adalah reproduksi induk terpilih untuk membentuk populasi baru. Ya. Jadi induk-induk ini direkombinasikan membentuk populasi baru, ya. Dengan cara bagaimana rekombinasinya? Sumbangan tiap individu terpilih keturunannya pada generasi berikutnya. Nah, ini diambil, ya. Jadi dari populasi ini kemudian diambil, kemudian disilsilahkan. Ya. Nah, sistem persilangannya bisa dilakukan perkawinan acak. Perkawinan acak itu di dalam populasi dibiarkan dia saling silang. Setiap genotip mempunyai kesempatan yang sama untuk membuahi atau menyerbuki tanaman yang lain dan saling menyerbuki. Itu ya sistem persilangan. Atau perkawinan sedarah atau sibling, ya. Kalau perkawinan acak random mating, kalau perkawinan sedarah atau sibmating. Kalau sibmating itu kita tentukan si ini harus kawin dengan itu, dijodoh-jodohkan, ya, seperti itu. Jadi ini harus kawin dengan ini, harus kawin dengan ini. Supaya apa? Supaya sifat-sifat baiknya terkumpul. Seperti itu. Nah, bentuk dasar seleksi berdasarkan cara pengambilan induk terpilih. Induk di sini bisa dikategorikan sebagai calon tetua, ya, atau populasi asal. Ya, kita
nyatakan sebagai induk terpilih. Nah, bentuk dasar seleksi dari cara pengambilan induk, tetua, atau populasi awal terpilih adalah yang pertama disebut dengan seleksi stabilisasi, stabilizing selection. Ya. Kemudian yang kedua adalah seleksi disruptive atau disruptive selection. Dan yang ketiga adalah seleksi terarah, directional selection. Nah, kita lihat ilustrasi yang menunjukkan bagaimana jenis seleksi yang berbeda mempengaruhi frekuensi alil. Di sini G0 adalah frekuensi alil awal dan G1 adalah frekuensi alil setelah satu generasi seleksi. Ingat ya, seleksi itu kita tidak bisa menyatakan G0 langsung loncat ke G3 atau G4 penilaiannya, tapi bagaimana kemajuannya dari G0 ke G1, G1 ke G2, G2 ke G3 itu ya. Nah, di dalam ilustrasinya seperti ini. Ini adalah seleksi terarah. Seleksi terarah ini selalu kita mengambil genotip-genotip yang terbaik. Nah, yang diarsir ini diseleksi kemudian ditanam dan ini adalah sebaran dari frekuensi yang baru. Kemudian kalau yang disruptif, ini kita memilih ekstrim-ekstrim. Ya. Jadi yang rata-ratanya tidak diambil. Kemudian yang stabilisasi di sini yang kita lihat, yang kita lanjutkan adalah yang umum-umumnya, yang seragam-seragamnya kita lanjutkan. Sehingga ini adalah seperti ini hasil setelah satu generasinya ada perubahan. Dan yang ini adalah stabilis heterozigot, ya untuk yang heterozigot artinya dibiarkan menyerbuk sendiri, di dalam populasi, apa namanya tadi istilahnya random mating, ya ini adalah hasilnya. Oke, kita bahas bagaimana seleksi stabilisasi ini. Seleksi stabilisasi ini suatu populasi pada lingkungan baru akan memperlihatkan tahapan-tahapan dalam adaptasi bila diberikan waktu yang cukup lama. Contohnya misal suatu tanaman di sekumpulan tanaman dengan genotip yang berbeda, yang berasal dari dataran rendah, kemudian kita tanam di dataran tinggi. Apa yang terjadi? Itu ada proses adaptasinya. Oh iya, pembungaannya menjadi lebih lambat. Ya. Kemudian dipanen, kemudian ditanam lagi pada kondisi yang tinggi itu. Oh, ada yang terjadi apa? Ya. Di situ ada proses-proses perubahan. Nah, di sini yang kita pilih agar tanaman, atau sebaliknya kita ambil dari dataran tinggi kemudian di dataran rendah, ya banyak sekali contoh-contohnya. Misalnya kubis yang dari dataran tinggi bisa sekarang ditanam di dataran rendah. Itu adalah proses adaptasi. Ada perubahan-perubahan di situ. Nah, ketika ditanam di dataran rendah mungkin ada yang inferior. Nah, yang inferiornya kemudian kita tidak seleksi, ya. Dan yang terlalu tinggi juga terlalu ekspresif tidak kita lakukan, ya. Karena biasanya ini berkaitan dengan penampilan of type-nya, ya. Of type-nya. Nah, kita tidak libatkan di sini, ya. Ini adalah untuk seleksi stabilisasi. Hanya genotip yang mampu menghasilkan fenotip yang mendekati norma-norma adaptasi yang dapat mendominasi populasi tersebut. Jadi norma-norma adaptasi ini adalah penampilannya yang umum-umum di situ. Oh, seperti ini yang umumnya nantinya. Karena kita berharap ke depannya penampilan tanaman akan seperti itu. Ya, tidak jauh dari yang umum-umumnya. Ya, makanya yang ekstrem kiri dan ekstrem kanan dihilangkan. Tidak ditanam ke generasi berikutnya. Semua individu yang ekstrim, yaitu semua individu di luar norma adaptif, dapat digolongkan ke dalam bentuk menyimpang, ya, dan akan tersingkir dari populasi tanaman. Jadi bentuk menyimpang. Nah, ingat di dalam pemulihan tanaman nanti tipe menyimpang itu juga bisa dimanfaatkan. Jadi jangan melihat dari satu sisi saja, tetapi nanti biarkan kata-kata menyimpang ini disingkirkan hanya pada seleksi stabilisasi. Mungkin pada metode yang lain bisa dipergunakan. Nah, seleksi stabilisasi akan menghasilkan sebaran sifat dengan nilai tengah tetap atau stabil dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Nah, di sini kita lihat nilai tengahnya, ya. Oh, ini adalah populasi asal, segregasi sebarannya seperti ini. Dan ini adalah populasi setelah seleksi. Keragamannya lebih sempit. Namun di sini frekuensi yang muncul
frekuensinya di sini nih, itu lebih tinggi dan nilai rata-ratanya adalah tetap, tidak berubah pada populasi awal maupun dan populasi setelah seleksi. Yang kedua adalah seleksi disruptif, ya, disruptif. Pada seleksi disruptif, pemilihan dilakukan terhadap kedua ekstrim dari suatu populasi. Nah, ini kebalikannya. Kalau yang tadi kebalikan dari stabilisasi, kalau disruptif itu justru yang dua ekstrim ini yang diambil, sedangkan yang rata-ratanya justru dihilangkan. Ada perubahan penyebaran dari sebaran unimodal populasi dasar ke arah bimodal pada generasi berikutnya. Unimodal dan bimodal ini adalah titik puncak. Nah, kalau yang seleksi populasi awal ini satu puncak. Sedangkan pada populasi setelah seleksi, karena kita memilih dua ekstrim, maka menjadi dua puncak. Disebut dengan bimodal. Nilai tengah meningkat dari generasi dasar. Demikian juga dengan nilai ragamnya. Artinya ada peningkatan nilai rata-ratanya di sini. Ya, nilai rata-ratanya kan ada dua, jadinya ya ini ada peningkatan. Kemudian nilai ragam atau keragaman dari populasi itu menjadi lebih lebar. Ya, nah ini kita lihat. Ini adalah sebaran dari yang awal, kemudian yang hijau adalah yang diseleksi. Seleksi disruptif dapat berupa perkawinan pasangan primitif, ya, atau perkawinan pasangan negatif. Artinya primitif dan pasangan negatif ini ya kita memilih-milih, ya, kita memilih-milih dengan kalau bisa tidak bagus ya sudah dihilangkan dari dari populasi tersebut. Jadi seperti itu, ya. Nah, kemudian ada yang namanya seleksi terarah. Nah, seleksi terarah ini banyak dilakukan pada pemuliaan tanaman. Kalau yang tadi, yang stabilisasi dan disruptif ini bagian besar melibatkan alam, seleksi alam. Nah, kemudian yang seleksi terarah, nah ini adalah seleksi yang dilakukan oleh para pemulia tanaman. Jadi seleksi terarah ini pemilihan individu-individu terbaik sampai batas tertentu merupakan prosedur seleksi. Jadi dilakukan pemilihan pada individu-individu terbaik pada batas tertentu. Seleksi terarah adalah pengerjaan usaha meningkatkan frekuensi alil dari gen yang dikehendaki perubahannya. Ingat, gen itu mengendalikan suatu sifat, ya. Nah, sifatnya ini kita ingin mengubah. Nah, untuk mengubah sifat ini yang diseleksi atau diubah adalah frekuensi alilnya. Frekuensi alil ini menyebabkan pergeseran nilai tengah populasi ke arah yang lebih baik. Dan secara teoritis, pewarisan nilai tengah tidak harus diikuti oleh menurunnya ragam genetik dari populasi. Jadi penurunan ini bukan decrease tapi pewarisan, inheritance, ya. Seperti itu. Ini menjadi catatan, ya. Nanti kalau ditanyakan, ya penurunan bukan menurun tapi pewarisannya. Oke. Kemudian populasi yang ke arah yang lebih baik. Kalau untuk hasil dan lain-lain yang berkaitan dengan metrik atau bobot, itu pasti yang diarahkan arah terbaiknya gesernya ke kanan, ke arah sini. Ini populasi asal, kemudian ini bergeser ke arah kanan. Ya. Namun pada serangan hama dan penyakit, kemudian nutrisi-nutrisi yang anti nutrisi pada tanaman, yang diinginkan adalah yang bergeraknya ke arah kiri. Serangan hama penyakitnya menjadi lebih sedikit, kandungan anti nutrisinya semakin sedikit, dan lain-lain. Itu adalah makna dari pergeseran nilai tengah populasi ke arah yang lebih baik. Nah, di sini kebetulan contohnya adalah untuk menggeser ke arah kanan. Ini misalnya jagung, ya, yang dibuang bisa jadi yang buang itu dua ini, ya. Yang diarahkan yang terbaik adalah yang 3 kuning ini. Jadi ini adalah seleksi terarah. Seleksi yang banyak dilakukan oleh para pemulia untuk mendapatkan frekuensi alil yang diinginkan pada tanaman-tanaman menyerbuk silang. Di sini ada klasifikasi skema seleksi terarah. Ya. Prosedur seleksi terarah dilaksanakan berdasarkan kepada perbedaan. Yang pertama, dasar pemilihan generasi induk atau populasi dasar. Ya, jadi ini ditentukan. Ya, prosedur seleksi terarah ini mempertimbangkan dasar pemilihan genetik generasi induk atau populasi dasarnya.
Kemudian tingkat pengontrolan terhadap penyerbukan generasi induk atau populasi dasar. Pengontrolan penyerbukannya apakah full ataukah tidak ada atau sebagian. Kemudian tipe oksigen yang ditekankan melalui prosedur pemilihan induk. Oksigennya apa? Oksigen aditif, dominan, epistasis. Nah, ini juga dipertimbangkan. Kemudian tipe varietas komersial yang diinginkan pada akhir program pemulihan tanaman. Ya. Nah, yang dihasilkan ini ingin apa? Ingin galur-galur atau ingin populasi? Nah, nanti ada perbedaan. Galur-galur yang terseleksi dapat digunakan untuk membentuk varietas hibrida dan varietas sintetik atau komposit, sehingga dihasilkan populasi-populasi persilangan acak dengan frekuensi alil yang stabil. Jadi kalau seandainya suatu populasi sudah dikondisikan atau galur-galur sudah dikondisikan, kemudian dinilai bagaimana persilangannya, walaupun acak, tetapi kita bisa mempertahankan frekuensi alil di dalam populasi tersebut selama tidak ada cemaran-cemaran atau tidak ada seleksi dari populasi yang kita jaga tersebut. Ini adalah bagan atau tabel klasifikasi skema seleksi untuk perbaikan tanaman menyerbuk silang. Artinya seleksi terarah. Kita bisa melihatnya dari dasar pemilihannya ini, ya, dan prosedur seleksinya. Di sini prosedur seleksi pada tanaman menyerbuk silang adalah yang pertama seleksi berulang berdasarkan fenotip, phenotypic recurrent selection. Ya. Nah, untuk seleksi berulang ini tidak ada uji progeni, kemudian kontrol terhadap penyerbukannya lengkap, dan dasar pemilihannya adalah pemilihan individu secara individu. Jadi bukan pada populasi, tetapi individu satu, kemudian dilanjutkan. Kemudian yang kedua adalah seleksi massa. Pada seleksi massa juga tidak ada uji progeni, tidak ada uji keturunan. Nah, kontrol terhadap penyerbukannya bagaimana? Untuk seleksi massa, sebagian atau memang tidak ada. Tapi ini ya, pada tanaman, misalnya pada tanaman menyerbuk silang, sebagian atau tidak ada, tergantung dari tujuannya. Ya. Kalau misalnya pada karakter-karakter yang mudah diamati dan umum penampilannya, ya, maka tidak ada kontrol. Namun kalau misalnya berkaitan dengan tujuan tertentu, ya, tujuan tertentu, misalnya seleksi massanya ingin mendapatkan tongkol-tongkol jagung ataupun apapun yang di dalam tanaman menyerbuk silang, tapi kalau ilustrasi pada jagung saja, yang tongkolnya panjang-panjang, maka nanti dilakukan kontrol sebagian, ya. Jadi kita mengumpulkan serbuk sari dari yang tampilan tanamannya yang tongkolnya panjang-panjang saja, kemudian disilangkan di situ, sehingga frekuensi alilnya otomatis terkumpul, ya. Kalau misalnya yang kandungan protein dan lain-lain, ya tentu saja tidak ada kontrol penyerbukan. Karena apa? Itu akan terlihat setelah tanaman panen dan dianalisis setelah panen. Nah, ini juga sama dilakukan fenotip, dasar pemilihannya adalah fenotip individu. Kemudian ada seleksi tongkol ke baris atau ear to row selection. Ini ada tipe uji keturunan, namun keturunan dari varietas dari keturunan yang bersari bebas. Ya. Kontrol persilangannya sebagian atau tidak ada, kemudian dasar pemilihannya juga ini adalah secara individu, ya. Ini ya. Jadi kalau seandainya dasar pemilihan secara fenotip individu apa saja? Seleksi berulang, seleksi massa, dan seleksi ear to row. Oke ya. Nah, kemudian prosedur seleksi selanjutnya adalah seleksi berulang untuk daya gabung umum. Recurrent selection for general combining ability. Ya, uji. Nah, ini tipenya ada uji daya gabung umum. Kontrol penyerbukannya lengkap. Kemudian dasar pemilihannya adalah pada keturunan-keturunan yang terbaik. Prosedur selanjutnya adalah seleksi berulang untuk daya gabung khusus, recurrent selection for specific combining ability.
Kontrol penyerbukannya lengkap, kemudian dasar pemilihannya uji progeni. Artinya pada keturunan-keturunannya juga. Kemudian ada seleksi berulang berbalasan atau reciprocal recurrent selection. Ini juga sama ya. Ini lengkap dan dilakukan uji pada turunannya. A kali B dapat F1. Nah, F1-nya ini yang diseleksi untuk menilai tetua-tetuanya. Ya. Makanya kalau yang ini yang diuji progeni itu populasinya bisa dibentuk berulang-ulang. Ya, kalau seandainya sudah habis stoknya. Kemudian ini ada seleksi di dalam dan di antara galur-galur murni, ya. Seleksi di dalam dan di antara galur-galur murni ini juga sama. Ini berdasarkan DGU dan DGK, kontrol penyerbukannya lengkap dan uji keturunan. Kemudian ada seleksi polycross. Ini dilakukan polycross itu persilangan dilakukan, ya. Namun tetua jantannya tidak diketahui. Jadi pada polycross yang diketahui hanya tetua betinanya saja. Makanya di sini ada progeny polycross. Jadi berdasarkan pada tetua-tetua betina. Ya. Nah, untuk kontrol penyerbukannya sebagian atau tidak ada. Ini dasar pemilihannya evaluasi tanaman atau galur-galur. Ya. Jadi dalam satu bukan individu tapi dalam tanaman dalam populasi ya atau dalam galur-galur, dalam satu galur. Jadi walaupun di situ ada tanam misalnya gini, dalam satu galur kita nanam turunannya ya, ada 10 yang bagus, maka semua itu digunakan. Ya, bukan satu yang bagus-bagus kemudian ditanam, bukan. Nah, untuk klasifikasi skema seleksi untuk perbaikan tanaman menyerbuk silang ini, prosedur seleksinya akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas hanya prinsip-prinsipnya saja. Ya. Aspek seleksi yang digunakan dalam semua prosedur seleksi ini perlu diketahui. Satu, bentuk respon seleksi jangka panjang dan seleksi jangka pendek dan jangka panjangnya. Yang kedua adalah pertimbangan-pertimbangan untuk memaksimumkan respon seleksi, dan yang ketiga adalah metode untuk menguji efektivitas prosedur seleksi yang digunakan. Jadi ketika kita melakukan seleksi itu kan tidak hanya satu kali tapi beberapa kali. Nah, kita lihat bentuk respon seleksi jangka panjang dan jangka pendek dan jangka panjangnya. Jangka pendek itu kurang dari 10 siklus, ya. Siklus itu 10 kali penanaman, kalau jangka panjang lebih dari 10 siklus. Kemudian pertimbangan-pertimbangan untuk memaksimumkan respon seleksi. Nah, pemulihan tanaman menginginkan respon seleksi yang secepat-cepatnya yang besar tercapai. Dan metode untuk menguji efektivitas prosedur seleksi yang digunakan. Itu kita lihat nanti berdasarkan pendekatan teoritis maupun secara praktis. Pola respon seleksi. Untuk pola respon seleksi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, ya, dan perlu dijadikan sebagai acuan, yaitu yang pertama, dasar genetik dan respon seleksi. Seleksi akan efektif jika dilakukan pada populasi yang menghasilkan variasi melalui segregasi alel berbeda pada satu lokus. Ya. Ini sederhananya, ya, pada satu lokus. Jadi kalau misalnya pada tanaman ya tentu saja ada ribuan lokus, berarti semuanya bersegregasi, ya. Seperti itu. Akibat seleksi akan terjadi perubahan frekuensi relatif dari alel-alel berbeda pada loci yang bersegregasi. Nah itu. Jadi kalau ada 1000 ya semuanya bersegregasi. Dan semuanya dari segregasi ke segregasi 1000 loci ini atau lokus ini, ya, itu akan menghasilkan suatu kombinasi-kombinasi yang menunjukkan individu-individu yang berbeda. Perubahan frekuensi alel akan berpengaruh terhadap perubahan penampilan rata-rata fenotip suatu sifat yang dikendalikan oleh alel-alel pada lokus. Nah ini ya, jadi perubahan alel akan berpengaruh terhadap perubahan penampilan rata-rata. Karena tadi bersegregasi. Kalau bersegregasi berarti sumbangan-sumbangan setiap alel terhadap penampilan itu akan berbeda-beda. Walaupun banyak geologi yang menyumbang bagi keragaman, ya, namun hipotesis berdasarkan pada model yang melibatkan satu lokus saja yang memberikan penjelasan dasar genetik dan respons seleksi. Nah, di sini untuk sederhananya, untuk memudahkan pemahaman, maka pemodelan biasanya hanya melibatkan satu lokus saja, ya. A besar A besar, A besar A kecil, dan A kecil gitu. Itu kan satu lokus, itu gen, ya. Nah, di sini misal pada populasi kawin acak bersegregasi gen
pada satu lokus dengan alil A besar dan A kecil, maka akan ada 3 genotip dengan frekuensi relatif. Frekuensi A besar, ya, ini dilambangkan dengan P kuadrat. Frekuensi A besar A kecil, ini simbolnya dilambangkan dengan 2 PQ, dan frekuensi A kecil ini dilambangkan dengan Q kuadrat. Nah, P sama dengan frekuensi alil A besar, dan Q adalah frekuensi alil A kecil. Nah, secara matematika, P tambah Q harus sama dengan 1. Di sini, perubahan pada frekuensi alil A besar akan menyebabkan proporsi genotipe A besar dan A besar A kecil akan bertambah. Nih, jadi kalau pada A besarnya berubah. Nah, perubahan frekuensi alil tidak dapat langsung diukur. Jadi kita tidak bisa mengukur langsung perubahannya, namun kita bisa mengetahui ada perubahan, ya, frekuensi alil dari respon seleksi. Ya. Ada perubahan bergeser makin ke kanan, oh berarti ada perubahan di situ. Nah, seleksi akan membentuk populasi dengan susunan genotipe yang baru. Ya, tuh. Contohnya ini, frekuensi genotipe pada 3 populasi dengan frekuensi alil yang berbeda. Ini adalah genotipnya. A besar A kecil, dan A kecil A kecil. Ini frekuensi genotipe dalam populasi. Yang pertama, populasi pertama, genotipe A besarnya adalah 0,09. Kemudian yang A besar A kecilnya adalah 0,42, A kecil 0,49. Dan di sini kita bisa menduga frekuensi alil A besar sebesar 0,3 dan frekuensi A kecil atau Q itu sebesar 0,7. Pada populasi kedua, frekuensi A besarnya adalah 0,25. A besar A kecil 0,5 dan A kecil adalah 0,25 dengan frekuensi A besar dan A kecilnya proporsional 0,5. Dan populasi ketiga ini genotip AA adalah 0,49, A besar A kecilnya 0,42, A kecil 0,09 dengan frekuensi alil. Nah, ini lihat ya. A besarnya, frekuensi A besarnya 0,7 dan frekuensi A kecilnya 0,3. Dan ini penjelasannya ada di sini. Jadi frekuensi di dalam genotip itu berbeda-beda, ya, atau bisa sama. Ya, namun frekuensi alilnya akan, walaupun di sini ada kesamaan, namun di sini pasti akan berbeda, ya. Dan perbedaan ini, ya, perbedaan frekuensi ini menunjukkan varietas atau galur-galur yang berbeda. Jadi ketika kita menilai ada galur 1, galur 2, galur 3, sesungguhnya di situ frekuensi alilnya akan berbeda-beda, ya. Nah, konsekuensi dari susunan alil yang berbeda, maka mungkin kontribusi setiap faktor genetik juga berbeda dan merespon lingkungan dengan cara yang berbeda, sehingga hasilnya akan berbeda juga. Ya, jadi perbedaan ini akan menunjukkan perubahan alil akibat seleksi. Arah pemuliaan tanaman menyerbuk silang ini yang pertama menghasilkan genotipe-genotipe yang unggul dengan perubahan frekuensi alil yang menguntungkan sehingga lebih tinggi, ya, penampilan populasinya akibat seleksi. Ingat, tanaman menyerbuk silang yang dikelola adalah alil-alilnya, ya, karena dia penyerbukannya saling silang. Kemudian yang kedua, pembentukan galur-galur murni yang dikombinasikan dengan menghasilkan vigor hibrida atau varietas sintetik. Ya, ini arah dari pemulihan tanaman menyerbuk silang. Yang kedua, di dalam pola respon seleksi yang harus diperhatikan adalah respon seleksi jangka pendek antara 0 sampai 10 siklus. 0 sampai 10 siklus itu kalau misalnya pada tanaman kedelai, satu siklusnya 4 bulan, misalnya 4 bulan efektif dengan persiapan-persiapan dan lain-lain. Itu ada 4 kali 10. 4 bulan kali 10, 40 bulan. Ya.
Nah, ini yang seleksi. Atau jangan kedelai tanaman menyerbuka sendiri ya. Jagung, pada jagung ya 4 bulan. Berarti ada 40 bulan ya. Nah, perubahan rata-rata populasi akibat seleksi diharapkan terjadi secara bertahap. Secara bertahap itu tadi saya sudah sampaikan bagaimana perubahannya dari G0 ke G1 atau C0 C1 ya, C1 C2, C2 C3, C dan G itu lambang saja ya. Tuh. Nah, jadi bertahap. Jadi tidak sekaligus langsung ke arah yang generasi lanjut, tidak. Respon seleksi dari satu generasi ke generasi diduga melalui rumus ini. R sama dengan heritabilitas. H kuadrat itu heritabilitas dikali dengan S. S ini adalah diferensial seleksi. Ya. R respon seleksi, yaitu nilai rata-rata generasi G1 dikurangi nilai rata-rata G0. Ya, selisih dari ini generasi awal, kemudian rata-rata setelah seleksi berapa. Kemudian diselisihkan. H kuadrat ini adalah heritabilitas sifat yang diseleksi, dan S adalah diferensial seleksi. Ini adalah nilai rata-rata individu terpilih atau G0S ya. Jadi dikurangi nilai rata-rata generasi G0. Jadi kalau misalnya pada generasi G0 kita tanam 100 tanaman. Kemudian kita pilih 5%-nya dari 100 tanaman, berarti dari 5 atau 10%. Yang terbaik berarti ada 10 tanaman. Yang 100 tanaman berapa rata-ratanya, kemudian yang 10 tanaman berapa rata-ratanya. Nah, rata-rata tanaman yang terpilih dikurangi dengan rata-rata dari rata-rata umum generasi tersebut, populasi tersebut, itu disebut dengan diferensial seleksi. Dan ini menarik, kalau ada mahasiswa yang ingin melakukan penelitian, ini bisa dijadikan sebagai bahan penelitian, apakah itu skripsi, apakah itu tesis atau disertasi. Sederhana, ya. Hanya menghitung diferensial seleksi, kemudian menduga perubahan-perubahannya. Pada musim pertama untuk persiapan hitung biji, ada berapa banyak genotip, ya. Itu kita sudah bisa mendapatkan diferensial seleksi. Kemudian yang terseleksi ditanam satu musim, ada data. Nah, kemudian dipadukan lagi dengan populasi asal, sudah itu ada relatability, ya. Kemudian ada bisa menggunakan pendekatan-pendekatan statistik atau biometrik untuk menguji perubahan-perubahan pada setiap karakter, katakanlah pada jagung, pada tanaman-tanaman yang lain yang sekiranya ini tanaman menyerbuk silang. Walaupun pada tanaman menyerbuk sendiri juga bisa dilaksanakan pada kedelai, pada ercis, dan lain-lain. Silakan kita diskusikan untuk hal-hal yang seperti ini. Ini adalah ilustrasinya yang tadi ya. Ini G0, ini mempunyai rata-rata di tengah seperti ini. Nah, dari rata-rata yang pada populasi itu sebelum kita tanam, kita pilih 10 terbaik. Nah, rata-ratanya G0S. Individu terpilih yang dijadikan tetua pada siklus selanjutnya. Ya. Generasi ini pada generasi F2, ketiga, atau misalnya pada sekumpulan plasmodium juga tidak ada apa-apa, asal satu jenisan. Ya. Nah, yang hijau ini yang terpilih kemudian ditanam. Nah, ada pergeseran nilai tengahnya menjadi G1. Ya, menjadi G1. Nah, selisih antara G1 dengan G0 ini disebut dengan kemajuan seleksi atau respon seleksi. Sedangkan S ini perbedaan antara genotip rata-rata genotip populasi dengan yang terseleksi disebut dengan diferensial seleksi. Untuk satu siklus seleksi nilai R tergantung pada nilai S. R tadi itu apa? R itu adalah respon seleksi. S adalah diferensial seleksi. Nah, nilai S tergantung pada jumlah variabilitas genetik populasi yang diseleksi. Ya, ingat ya. Nah, itu makanya bisa matematikakan, dimodelkan. Seleksi mengubah frekuensi alel secara bertahap sehingga pengaruhnya terhadap rata-rata sifat kecil dalam jumlah variasi selama 1 atau 2 generasi berikutnya. Jadi karena seleksi ini akan mengubah alel, namun perubahannya dari kalau 1 atau 2 siklus itu masih kecil. Tapi tidak boleh kita maksudnya begini, bukan tidak boleh. Tapi kalau misalnya kita ingin menghitung perubahannya, maka tidak boleh langsung loncat ke generasi berikutnya, tetapi ke generasi
F2 ke F3, F3 ke 4, F4 ke 5 dan seterusnya, ya. Supaya apa? Supaya diketahui perubahannya itu berapa. Pada setiap generasi akan berbeda nilai responnya karena bergantung pada besarnya variabilitas genetik dari populasi yang digunakan. Semakin besar variabilitas genetik, maka akan semakin cepat terjadi perubahan akibat seleksi. Nah ini, ya, ini tergantung variabilitas genetik. Kalau seandainya kita menyeleksi di sini, kemudian kita tanam, dapatlah ini. Nah lihat ini, keragamannya sudah berubah. Bisa jadi ini bisa lebih sempit atau bisa lebih lebar. Ya, tapi tidak mungkinlah lebih lebar, tapi lebih sempit teman masih lebar lah seperti itu. Nah di sini contohnya dari generasi kedua ketiga ini terseleksi kemudian ditanami lebih sempit lagi keragamannya, ya. Nah jadi pada setiap generasi akan berbeda responnya karena apa? Keragamannya juga berbeda-beda akibat seleksi yang dilakukan. Harapan pada besarnya respon seleksi jangka pendek ialah terjadinya hubungan linier di antara rata-rata pertambahan populasi yang diseleksi dengan bertambahnya generasi. Jadi ada hubungan linier di situ. Jadi makanya tidak langsung ekstrim, ya. Jadi bertahap F2, F3, F3, F4 dan seterusnya itu supaya ada hubungan linier. Nah ini bagi para peneliti untuk dijadikan tesis atau disertasi itu sangat cocok. Pada skripsi boleh silakan, ini akan menjadi wahana pembelajaran yang sangat baik, ya. 2 siklus, ya, apalagi sekarang ada macam-macam model pembelajaran, ada MPKM dan lain-lain, ini bisa dikonversi saya kira, ya. Kita bisa bicarakan bagaimana merakit suatu varietas sehingga ketika mahasiswa S1 lulus bisa jadi dia sudah menjadi atau mendapatkan varietas. Tentu saja bersama-sama dengan dosen pembimbingnya. Walaupun nanti akan membuat kecemburuan, ya, kecemburuan loh kok S1 sudah melepas varietas. Tidak ada masalah, ya. Ilmu itu tidak pilih-pilih, ya. Kalau jenjang karir iya, ya, jenjang karir dosen ada asisten ahli, peneliti ada asisten peneliti, ya. Pemulihan tanaman di perusahaan ada asisten breeder dulu, itu jenjang karir namanya. Tapi keahliannya mungkin saja begitu lulus S1, wah dia sudah jago. Ya karena apa? Dia sering berkomunikasi, dia sering latihan dengan pembimbingnya yang cocok. Seperti itu. Ya, oke, itu intermezzo. Mohon maaf, ya. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan dalam pola respon seleksi adalah respon seleksi jangka panjang. Jadi lebih dari 10 siklus. Ini dicontohkan hasil seleksi pada kandungan minyak jagung di Universitas Illinois, ya, sejak 1896. Jadi, seleksi jangka panjang menghasilkan tingkat penampilan yang lebih besar atau tinggi dibanding dengan kisaran tertinggi pada populasi asal. Jadi pada populasi asal katakanlah misalnya, nah ini di sini. Kandungan minyak tertinggi diperoleh pada generasi ke-61 adalah 14,83. Nah, kandungan minyak tertinggi pada populasi asalnya adalah 6%. Coba bayangkan peningkatannya. Kandungan tertinggi populasi asalnya 6%, tapi kemudian diseleksi jangka panjang, dia meningkat sampai 14,83. Dan rata-rata pada populasi asalnya 4,7. Nah, ini adalah bukti bahwa seleksi bisa meningkatkan kandungan minyak pada jagung. Lupa kok jagung diseleksi minyaknya. Lah iya, ya, ada minyak jagung. Ini berkaitan dengan pengetahuan. Minyak kedelai ada, makanya jagung. Ingat, kalau Anda nanti jadi pemulia tanaman, jangan terjebak kepada meningkatkan hasil. Ubi jalar, hasil tinggi. Singkong, hasil tinggi. Jagung, hasil tinggi. Semuanya hasil tinggi. Kedelai, hasil tinggi. Jangan, tapi lihat kualitasnya. Itu kan kuantitas. Tapi apakah yang hasilnya tinggi ini diterima oleh konsumen atau tidak? Ya, diterima oleh masyarakat atau tidak? Contoh misalnya ubi jalar. Ubi jalar yang terkenal ubi madu, ubi cilembu, ya, ubi cilembu asalnya itu pionirnya. Ubi cilembu itu tidak diseleksi berdasarkan hasilnya tinggi, tetapi kepada bagaimana kandungan gula yang bisa dikonversi menjadi karamel. Nah, ya karena
ada karamel, gula dipanaskan menjadi karamel yang mirip madu, maka disebut dengan ubi madu. Nah, kalau seandainya kemudian tidak ada hasilnya tinggi, tidak ada karamel yang keluar, kemudian juga bentuknya tidak beraturan, lah tidak bisa. Atau misalnya ukuran ubinya sangat besar, lah bagaimana mengovennya? Nah, ini ya. Jadi ingat, saya pesankan kepada calon-calon pemulia tanaman, jangan hanya mengejar pada kuantitatif, juga kualitasnya yang sesuai. Merakit jagung, hasil tinggi, ya harus, wajib. Tetapi dilihat juga kandungan protein pada jagungnya berapa. Karena apa? Jagung digunakan untuk pakan, ya seperti itu. Pada kedelai misalnya juga sama. Mengapa kedelai di Indonesia bermasalah terus? Ya, maksud bermasalah itu bukan menjadi troublemaker, bukan, tetapi sering terdengar ya bahwa ini memerlukan ada bahan tempe yang tidak cocok dan lain-lain. Nah, coba diarahkan nanti mana yang cocok untuk tempe, mana yang cocok untuk tahu. Bukan hanya pada ranah penelitian. Kalau dalam ranah penelitian mah gampang, tinggal diubah data sudah selesai. Ini sesuai dengan preferensi. Tapi coba olah dan konsumsi terus-menerus. Ya, penelitinya harus mengkonsumsi supaya tahu bagaimana nikmatnya memakan tahu atau tempe dari kedelai yang yang dirakit sendiri, atau pada jagung, ya. Jagung juga demikian. Ya, jagung manis kita rakit, oh ini hasilnya tinggi, tapi ketika digigit, jagung kan digigit, jagung manis setelah dibakar nyelip di sini kulit-kulit jagungnya, kulit-kulit bijinya. Nah, itu saya kira itu harus diperhatikan, ya. Jadi jangan hanya mengejar hasil tinggi, tetapi juga kualitasnya. Seperti yang dilakukan di Amerika, ya, minyak yang ditinggikan sehingga diperoleh industri minyak jagung di situ. Seleksi pada kandungan minyak yang rendah menunjukkan grafik yang mendatar. Artinya kalau kita menyeleksi pada kandungan minyak yang rendah, itu cenderung mendatar terus sampai generasi 30-40, namun setelah generasi 40 terjadi respon yang nyata. Ada kenaikan. Ya. Nah, mengapa setelah 30-40? Peneliti terus berpikir, bagaimana cara meningkatkannya? Ternyata dengan metode yang tepat, oh ternyata begini caranya untuk meningkatkan. Nah, itu adalah dalam nanti ya hubungannya dengan bagaimana cara optimasi mendapatkan respon seleksi yang tinggi dan cepat. Jadi ada metodenya di situ. Seleksi tidak menciptakan alel baru, namun membentuk kombinasi gen-gen baru yang tidak terdapat pada populasi yang diseleksi. Jadi ini populasi awal, kemudian kita seleksi, nanti di situ kan terjadi rekombinasi alel-alel. Nah, rekombinasi alel ini tetap aja alelnya itu aja, tetapi kombinasi dalam losinya berbeda dan antar losinya juga berbeda, sehingga tanaman itu kan tidak hanya satu gen yang bekerja, tetapi beberapa gen saling berkomunikasi, berinteraksi, muncullah populasi yang baru seperti itu. Pada pemulihan tanaman, yang diperhatikan adalah pada generasi 5-10. Ya. Corak seleksi jangka panjang beberapa sifat bisa berada pada batas seleksi atau responnya menurun ketika program pemulihan tanaman dimulai. Nah, dengan demikian harus segera diputuskan. Apakah menggunakan metode pemulihan tanaman yang berdasarkan persilangan-persilangan saja, ataukah menggunakan teknologi-teknologi yang terbaru? Ya, apakah menggunakan mutasi, poliploidi, rekayasa genetika, atau gen editing? Nah, ini harus diputuskan. Jadi ketika pada awal program pemulihan tanaman dirasa tidak ada kemajuan, sudah di stop. Karena tidak akan berguna untuk kelanjutan. Ya, kita efisiensi seperti itu. Dan seorang pemulihan tanaman harus menguasai genetika kuantitatif dan biometrik. Mengapa? Untuk mengukur dugaan hasil yang dicapai. Bisa saja pemulihan tanaman hanya menghilangkan kemudian ditanam di seleksi, boleh-boleh saja. Silakan ya. Silakan itu. Jadi pemulihan tanaman itu bisa dua cara, hanya dengan melihat fenotipnya saja atau dengan pendekatan biometrik yang didukung oleh teknologi yang tinggi.
Rekomendasi program pemulihan tanaman untuk seleksi jangka panjang agar lebih terarah adalah: satu, seleksi dimulai dengan membentuk populasi dengan cara persilangan antara genotip-genotip yang berbeda agar terjamin terjadinya respon linier di awal seleksi. Genotipe-genotipenya harus berbeda. Ya pastilah kalau misalnya masih dalam populasi yang sama, ya genotipe-genotipenya itu juga ya berlaku lagi nanti Hardy-Weinberg, ya tidak berubah. Tapi kalau misalnya kita mengumpulkan populasi-populasi dengan genotip-genotip yang latar belakang yang berbeda, maka di situ akan terjadi perubahan. Seleksi harus dilakukan pada populasi tertutup selama terjadinya respon linier agar populasi pemulihan dimanfaatkan sepenuhnya. Jadi tidak boleh ada cemaran-cemaran polen-polen dari tempat yang lain, harus pada populasi itu, ya. Sehingga nanti respon liniernya terlihat. Hanya genotip-genotip yang kita inginkan saja yang kita pilih dan penyerbukannya hanya pada itu-itu saja. Pemulihan tanaman harus tetap mempertahankan besarnya variabilitas genetik pada populasi yang diseleksi untuk mempertahankan kelangsungan program seleksi, sehingga variabilitas yang baru akan diintroduksikan dengan tujuan memelihara populasi percobaan dalam fase respon linier. Jadi harus mempertahankan besarnya variabilitas populasi yang diseleksi. Jadi seleksinya jangan terlalu, intensitasnya jangan terlalu tinggi, juga jangan terlalu rendah. Nah, ini juga harus, ini butuh pengalaman di situ ya. Pengalaman. Oh iya, ternyata ini yang mempertahankan keragaman itu adalah populasinya segini. Kemudian di dalam pola respon seleksi memperlihatkan bagaimana caranya memaksimumkan akibat seleksi. Memaksimumkan akibat seleksi itu memaksimumkan respon seleksi. Secara matematika, respon seleksi diformulasikan R sama dengan H kuadrat atau heritabilitas dikali dengan S. S ini adalah diferensial seleksi. R persimpangan ini sama dengan, kalau seandainya misalnya gini, dari persamaan ini kita bagi dengan keragaman, di sini adalah simpangan fenotip, ya. Standar deviasi fenotipik, R dibagi standar deviasi fenotipik, maka S-nya pun akan dibagi dengan standar deviasi fenotipik. Sehingga di sini S diferensial seleksi dibagi dengan standar deviasi fenotipik itu disebut dengan I. Ya. Sehingga persamaan yang ini bisa kita ubah menjadi R sama dengan I kali simpangan fenotipik, standar deviasi ya, standar deviasi fenotipik dikali dengan heritabilitas. Jadi ini ya. Jadi S-nya diubah menjadi ini. Ya. Nah, R adalah respons seleksi, I adalah intensitas seleksi ditunjukkan melalui proporsi individu yang diseleksi. Ya. Individu seleksi itu misalnya gini 100, diseleksi 10%, berarti itu ada 10. Itu kira-kira seperti itu, ya. Gambarannya kasarnya. Kemudian ini standar deviasi fenotipik sifat yang diseleksi, dan ini H adalah heritabilitas sifat yang diseleksi. Ini adalah respon maksimum seleksi itu dari ini yang dikelola. Jadi R ini berbanding lurus dengan I, berbanding lurus dengan standar deviasi, dan berbanding lurus dengan heritabilitas. I-nya tinggi, standar deviasinya tinggi, dan heritabilitas tinggi akan menyebabkan respon seleksinya tinggi. Nah, berdasarkan persamaan, maka untuk menaikkan nilai respon seleksi dapat dilakukan dengan yang pertama menambah intensitas seleksi, yang kedua meningkatkan nilai heritabilitas, dan yang ketiga memperluas keragaman sifat pada karakter. Ya. Intensitas seleksi. Menambah intensitas seleksi ini merupakan cara yang mudah dalam menambah respon seleksi. Namun ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita melakukan pada tanaman yang menyerbuk silang. Sebagian besar tanaman menyerbuk silang, proporsi populasi yang terseleksi, ini V, ditentukan sesuai dengan kepentingan pencegahan terjadinya perkawinan sedara atau inbreeding. Nah, inbreeding akan mengakibatkan depresi rata-rata populasi dan fiksasi beberapa alil dalam keadaan homozigot, sehingga akan membatasi peningkatan respon jangka panjang.
untuk mencegah terjadinya perkawinan sedarah, maka diperlukan 20 induk berbeda. Ya. Nilai V atau proporsi populasi yang terseleksi ditetapkan yaitu 20/N, di mana N adalah jumlah tanaman dalam populasi sebelum seleksi. Nilai akan rendah dengan adanya peningkatan jumlah populasi. Hal ini terjadi dengan adanya pertimbangan biaya juga. Penggunaan intensitas yang tinggi, misal lebih dari 1%, secara teoritis akan ditentang karena genotipe-genotipe yang diseleksi dengan intensitas yang tinggi cenderung menjadi genotip yang responnya sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Interaksi antara genotip lingkungan adalah besar. Intensitas seleksi yang tinggi menyebabkan terbatasnya kemungkinan terjadinya rekombinasi, dan hal ini merupakan faktor pembatas terhadap respon seleksi jangka panjang. Intensitas yang tinggi untuk satu sifat juga akan membatasi intensitas seleksi bagi sifat-sifat ekonomis lainnya yang penting. Nilai heritabilitas dapat bertambah nilainya dengan pengulangan waktu dan lokasi. Dapat menghilangkan pengaruh lingkungan yang berbeda di antara progeni-progeni atau keturunan-keturunan. Nilai rata-rata keturunan biasanya lebih besar dibanding dengan nilai heritabilitas suatu tanaman. Dan seleksi yang didasarkan pada nilai rata-rata progeni diharapkan akan lebih efektif dibandingkan dengan seleksi yang didasarkan pada perbedaan individu tanaman. Ini ya yang harus diperhatikan, nilai heritabilitas. Kemudian standar deviasi. Standar deviasi fenotip yang tergantung pada besarnya variabilitas genetik akan merupakan faktor yang menyebabkan tercapainya tingkat respon seleksi yang maksimal. Variasi genetik suatu sifat bisa bertambah dengan mengadakan persilangan antar populasi dari sumber-sumber yang berbeda. Faktor yang berperan dalam respon seleksi adalah kompleks, maka untuk mengadakan perbaikan-perbaikan harus dipertimbangkan berdasarkan kemampuan seleksi dan tidak hanya ditinjau dari satu faktor saja. Misalnya, nilai heritabilitasnya saja yang heritabilitasnya tinggi, maka seleksi akan cepat tercapai. Tidak, harus mempertimbangkan faktor-faktor yang lain. Nah, pola respon seleksi yang kelima yang harus dipertimbangkan adalah evaluasi terhadap respon seleksi. Ada 3 metode yang digunakan dalam evaluasi respon seleksi. Ya, yang pertama membandingkan populasi yang terseleksi dengan populasi asal. Yang kedua adalah membandingkan galur-galur terseleksi dengan penampilan sifatnya tinggi dengan penampilan sifat yang rendah dari populasi yang sama. Dan yang ketiga, membandingkan populasi yang terseleksi dengan populasi kontrol atau varietas standar. Artinya varietas-varietas yang sudah dilepas. Nah, perbaikan populasi melalui seleksi tanaman menyerbuk silang, prinsip dasar dalam perbaikan populasi yaitu pergantian alel yang lebih disukai akan meningkatkan rata-rata populasi untuk sifat yang ditentukan. Jadi pergantian alil-alil, tapi bukan menciptakan ya, tapi mengubah frekuensi. Sistem perbaikan populasi dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu seleksi dalam populasi dan seleksi antar populasi. Seleksi dalam populasi atau intrapopulation selection system bertujuan memperbaiki populasi secara langsung, dan seleksi antar populasi atau interpopulation selection improvement system bertujuan memperbaiki persilangan antar populasi atau memperbaiki galur-galur hibrida yang berasal dari 2 populasi terpilih secara resiprok. Ya, jadi intra dan interpopulation. Langkah pertama dalam pengerjaan program pemulihan tanaman yaitu membentuk populasi yang punya keragaman atau variabilitas genetik. Kemudian pada tanaman penyerbuk silang, banyak tanaman bahan genetik yang beraneka ragam seling dapat dimasukkan ke dalam suatu populasi. Namun hal ini tidak diinginkan karena seleksi untuk banyak sifat dalam populasi yang sangat bervariasi akan mengurangi kemungkinan untuk memperbaiki masing-masing sifat. Jadi kalau misalnya kita memperbaiki sifat cukup 1 atau 2 sifat saja, jangan semuanya. Itu secara bertahap nantinya. Gunakan metode ya pemulihan. Pembentukan populasi pemulihan dengan program seleksi harus bertujuan memaksimumkan sifat-sifat penting di samping mempertahankan sifat lain pada tingkat yang sama atau di atas standar minimum untuk diterima sebagai varietas komersial. Misal, sifat hasil merupakan tujuan utama, maka populasi harus beragam pada karakter hasil agar bisa diseleksi. Namun, sifat pada karakter lain, misalnya waktu berbunga, umur panen, ketahanan terhadap penyakit, dan kualitas harus lebih seragam. Nah, upaya memaksimumkan sifat yang penting itu ada 3. Persilangan dilakukan hanya di antara populasi-populasi yang terseleksi, ya.
yaitu populasi dengan fenotip yang sama untuk sifat-sifat kedua, misalnya waktu berbunga, umur panen, dan lain, tetapi dengan fenotip yang berbeda untuk sifat yang diutamakan. Yang kedua, persilangan di antara populasi dibatasi hanya di antara individu-individu tanaman dari populasi induk yang mempunyai fenotip yang sama dengan memperhatikan sifat kedua yang penting. Dan yang ketiga, memperbaiki populasi asal yang berbeda dalam sifat yang penting kedua, sebelum diadakan persilangan di antara populasi-populasi tersebut, kemudian dilanjutkan dengan seleksi utama. Itu adalah prosedur untuk memaksimumkan sifat penting. Setelah persilangan intercrossing dilakukan, kemudian dilakukan dengan perkawinan acak atau random mating agar dihasilkan rekombinasi. Jadi setelah persilangan F1, nah pada F1 itu dilakukan random mating agar terjadi rekombinasi. Nah, random mating yang dilakukan lebih dari satu generasi, kegunaannya diragukan. Jadi cukup random mating satu generasi, kemudian dilakukan seleksi setelah itu. Nah, jadi ini intercrossing, kemudian di sini dilakukan intermating, dan baru dilakukan seleksi. Ini gambaran secara kasar. Itu, terima kasih. Paparan tentang metode seleksi pada tanaman menyerbuk silang dari ranah dasar-dasar genetik dan seleksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.